Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar Salafus Salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab yang kedua. Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ramadan, bulan penuh berkah. Keberkahan, yakni kebaikan yang banyak, yang senantiasa bertambah dan berlipat ganda. Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, bulan Ramadan memiliki begitu banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Oleh karenanya, tatkala bulan ini telah menjelang, yakni telah tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini dengan bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Dia adalah syahrun mubarak. Ini sebutan yang syar'i, itu syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid kedua halaman 230 dan juga Imam An-Nasa'i jilid keempat halaman 129 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Tamamul Minnah halaman 395. Inilah julukan yang syar'i, julukan yang benar yang sesuai dengan dalil, yaitu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan keberkahan bulan Ramadan adalah bahwa ada amal-amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan ini segala amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala limpah gandakan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Maka inilah kesempatan bagi kita semuanya. Anda yang ingin bersedekah segera dan maksimalkan bulan Ramadan ini. InsyaAllah sedekah yang Anda lakukan akan lebih berlipat ganda pahalanya dibandingkan sedekah yang Anda lakukan di selain bulan Ramadan. Demikian pula tilawatul Quran, demikian pula segenap amal-amal ibadah yang lainnya, Allah akan balas dengan yang lebih baik dan lebih berlipat ganda selama di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala akan membawakan empat hal yang di sana menunjukkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas 3 hal aja. Yaitu yang pertama, pahala umrah di bulan Ramadan. Yang kedua, pahala ibadah puasa di bulan Ramadan yang menunjukkan keberkahannya. Lalu santap sahur di bulan Ramadan. Nanti yang keempat agak panjang, yaitu berkaitan dengan berbuka di bulan di berbuka puasa, keberkahan waktu, yaitu berkaitan dengan keberkahan waktu berbuka. Ini panjang lebar beliau jelaskan. Taib, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu bahwa pahala ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, bahkan berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah memiliki pahala yang sangat besar. Namun ketika umrah tersebut dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini,
maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu pahalanya sama seperti berhaji bersama Nabi SAW. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah umrah itu kan simple, ya. Berihram, talbiyah, kemudian sampai tawaf, ya, ke Masjidil Haram, tawaf, kemudian dilakukan salat sunnah, ya, 2 rakaat di makam Ibrahim, minum air zam-zam, setelah itu kita sa'i, setelah itu tahallul, selesai. Ibadah yang sangat simpel, ya, berbeda dengan ibadah haji yang sangat durasinya sangat lama, dengan penuh dengan perjuangan. Tapi ibadah umrah hanya simpel saja. Namun demikian, ketika umrah tersebut dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji, dan bukan sekedar ibadah haji biasa, tapi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, pahala haji itu adalah laisa lahu jazaa'un illal jannah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Luar biasa. Maka di sini dibawakan dari kitab Sunan Imam Ibnu Majah. Di dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala membuat satu bab berjudul Al-Umratu fi Ramadan, ibadah umrah di bulan Ramadan. Sekaligus beliau membawakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan." Ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding pahalanya dengan ibadah haji. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 2995, dan Imam Ahmad hadis nomor 14795, dan juga hadis nomor 14882 dan juga 14882, disebutkan 2 kali ini sama beliau. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil jilid yang ketiga halaman 374 di bawah hadis nomor 869. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang wanita yang terhalang untuk turut menunaikan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fa idza jaa Ramadhanu fa'tamiri, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan." Wahai wanita, ya wahai muslimah, apabila telah tiba bulan Ramadan, tunaikanlah ibadah umrah, karena ibadah umrah di bulan itu sebanding dengan haji. Disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, hadis tentunya hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari hadis nomor 1782, dan juga Imam Muslim hadis nomor 1256 dalam kurung 221. Nah, dalam redaksi yang lain disebutkan umratun fi ramadhana taqdi hajjatan ma'i. Ibadah umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji bersamaku, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 1863, dan juga Imam Muslim hadis nomor 1256 dalam kurung 222. Lihat, 3 hadis ini menyatakan bahwa ibadah umrah di bulan Ramadan itu pahalanya adalah seperti pahala haji, pahalanya, ya, seperti pahala haji. Nah, bahkan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menerangkan bahwasanya ibadah umrah menempati posisi haji dalam kadar pahalanya, yakni yang dimaksud ibadah umrah itu di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji, maksudnya dalam pahalanya setara, yakni mendapatkan pahala haji secara sempurna. Ini demikian beliau jelaskan di dalam syarah Sahih Muslim lin Nawawi jilid keempat halaman 9. Yani bukan berarti kalau orang sudah
misalnya dia belum pernah haji, lalu dia umrah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan apa? Pahala haji. Tapi hal itu bukan berarti kalau gitu saya sudah haji. Bukan. Tetap kewajiban haji masih ada di beban dia, masih dibebankan kepada dia. Hanya saja umrah di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang sama dengan ibadah haji. Bukan berarti kewajiban haji dia gugur karena dia sudah umrah di bulan Ramadan. Nah, semoga dipahami ya. Jadi intinya beliau menyatakan bahwa tadi umrah ini pahalanya seperti pahala haji, pahalanya. Tapi kewajiban haji bagi yang belum melaksanakan haji dan dia mampu, ini belum gugur. Tetap wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji kalau dia belum melaksanakannya. Karena memang ibadah haji dan umrah itu diwajibkan sekali seumur hidup. Nah, menurut syariat, ya secara syar'i, ya apa itu amalan ibadah umrah? Ibadah umrah adalah berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian menunaikan sa'i, berlari kecil. Yang sebelumnya itu sebenarnya adalah melaksanakan apa? Kalau bisa mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad ya. Kalau setelah itu apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Kafirun, lalu rakaat kedua baca Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Ikhlas. Habis itu dia disunahkan untuk minum apa? Air zam-zam. Dan ada di perjalanan dari tawaf itu mau ke arah ke tempat mas'a, tempat sa'i itu ada tempat-tempat untuk minum air zam-zam di Mekah, sudah disediakan dengan mudah sekarang. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan sa'i, berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah 7 kali. 7 kalinya gimana? Safa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai di mana? Marwah. Setelah itu langsung apa? Mencukur atau tahallul. Ya, mencukur habis atau memendekkan kepalanya. Kalau perempuan cukup unmulah saja, satu ujung jari kelingking, ujung jari ini. Sekedar segini kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki yang paling utama adalah dicukur habis. Cukur habis. Tapi kalau misalnya dia mau tahallul, mau habis itu mau haji, mau tahallul awal, tahallul tsani, maka dipendekkan. Dan dua-duanya boleh, bisa dipendekkan saja, ya, dipotong sebagian atau dihabiskan, digundul. Dan yang lebih utama adalah digundul, dihabiskan secara besi, digundul pelontos ya. Nah, dan itu memiliki pahala-pahala masing-masing manasik itu memiliki pahala-pahala tersendiri. Nah, silakan lihat dalam kitab Fiqh Sunnah, Subulus Salam dan Asy-Syarhul Mumti'. Ini kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang ibadah umrah ini. Tata caranya seperti apa sudah ada. Dan Ustaz Yazid rahimahullah taala memiliki buku yang bagus ya. Bukunya simple, kecil tentang panduan umrah dan haji. Silakan dilihat di gambar ini. Nah, ini buku berkaitan dengan panduan umrah dan haji. Nah, ini penting juga untuk kita bahas. Semoga Allah mudahkan ya. Buku-buku beliau itu hampir semua rukun Islam ada, rukun imam juga ada. Jadi lengkap sekali rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Ilmu beliau sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat, terutama masyarakat Indonesia ataupun yang bisa membaca tulisan Indonesia seperti Malaysia dan lain sebagainya. Nah, umrah adalah salah satu di antara ibadah yang paling mulia dan termasuk amal taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang paling afdal, yang paling mulia. Dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat para hambanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkannya baik melalui ucapan maupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah satu kepada ibadah umrah yang lainnya, yang berikutnya, yang merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Allahu Akbar. Jadi kita umrah misalnya tahun 2019, lalu umrah lagi tahun 2025. Maka umrah ini satu dengan yang lainnya akan menghapus dosa-dosa yang ada antara keduanya. Allahu Akbar. Pahalanya sangat besar sekali, keutamaannya. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara kedua umrah tersebut. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 1773 dan Imam Muslim hadis nomor 1349. Pahala suatu amal ibadah akan bertambah atau berlipat ganda apabila dikerjakan pada waktu-waktu yang mulia, sebagaimana pahala juga akan bertambah apabila dikerjakan dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Lihat dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ini syarah Sunan At-Tirmidzi, jilid keempat halaman 7. Yakni maksudnya apa? Jadi lihat, umrah itu, contoh di umrah ini, ya, pahalanya besar atau tidak? Besar, keutamanya banyak. Dan diantaranya disebutkan dalam kitab beliau tadi yang saya sebutkan, panduan umrah dan lain sebagainya, dan juga kitab-kitab yang lain tentang keutamaan umrah itu. Nah, pahalanya besar, tapi ketika dilakukan di waktu yang mulia seperti di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Menunjukkan apa? Keberkahan bulan Ramadan, memberikan dampak yang baik, positif, bahkan dilipat gandakan pahala-pahala ibadah tersebut. Demikian pula ketika seseorang melaksanakan ibadah tersebut dengan khusyuk, memahami maknanya, menghayati apa yang dia baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dia pahami dengan baik, dihayati, resapi maknanya, itu akan semakin menambah pahala bagi dia. Ya, demikian pula keikhlasan dia. Ya, kita menjalankan ibadah umrah betul-betul lillahi ta'ala, nggak mencari gelar, udah memang betul-betul saya pengen beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas, berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan karena ingin mendapatkan gelar, bukan karena ingin mendapatkan gelar Pak Haji atau Pak Umrah. Nah, nggak ada kayak gitu ya. Nah, dengan ikhlas maka pahalanya akan berlipat ganda dan Allah mudah untuk menerimanya, dan akan semakin bisa diharapkan bahwa amal tersebut itu betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan adalah bahwa pahala ibadah puasa di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ya, tentunya demikian, karena memang puasa di bulan Ramadan itu puasa yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tentunya pahalanya lebih besar daripada ibadah puasa sunnah. Nah, Imam An-Nakhai, yaitu Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan, Sawmu yawmin min Ramadana afdalu min alfi yawmin, wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah, wa raka'atun fihi afdalu min alfi raka'ah. Puasa satu hari pada bulan Ramadan lebih utama daripada berpuasa 1000 hari di luar bulan Ramadan. Bacaan tasbih satu kali pada bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Salat satu rakaat pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Ini penjelasan beliau, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 286. Imam Ibn Rajab, yaitu penulis muallif Lataiful Ma'arif rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, mengingat pahala ibadah puasa dilipat gandakan apabila dibandingkan dengan amal-amal ibadah lainnya, maka puasa di bulan Ramadan juga dilipat gandakan pahalanya dibandingkan ibadah puasa pada bulan yang lainnya. Ya, pahala ibadah apapun, ya,
ketika di bulan Ramadan itu kan berlipat ganda dibandingkan amalan ibadah yang sama di luar bulan Ramadan. Maka demikian pula puasa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, ya, lebih banyak dibandingkan pahala puasa di luar bulan Ramadan. Hal itu dikarenakan kemuliaan waktu dan puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya, yang Allah menjadikan puasa pada bulan Ramadan ini salah satu dari rukun Islam dan pondasi berdirinya agama Islam. Disebutkan dalam kitab yang sama, yaitu kitab Lataiful Ma'arif halaman 286. Jadi kata beliau, apa sebab puasa itu dilipat gandakan? Ya, sebabnya karena tadi keutamaan waktu. Ini bulan yang sangat mulia. Nah, kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan inilah yang membuat pahala puasa dan semua amal ibadah apapun yang dilakukan pada bulan itu dilipat gandakan. Demikian pula sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Dan ingat bahwa puasa ataupun apapun ibadah yang Allah wajibkan kepada para hambanya itu pahalanya lebih besar daripada amalan ibadah yang sunnah. Jadi pahala kewajiban itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang sunnah. Kemudian karena memang puasa di bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Dia termasuk rukun apa? Rukun Islam. Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima ibadah haji. Nah, termasuk rukun dalam Islam. Maka pahalanya pun besar. Ya, karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau. Cuman memang tadi dalilnya itu apa? Ini belum kita dapatkan ya. Kenapa Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan puasa 1 hari di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 hari, ya, 1000 puasa, ya, 1000 kali puasa di bulan yang lainnya. Demikian pula tasbih dan sholat 1 rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih dan 1 rakaat di bulan yang lainnya. Nah, ini dalilnya apa? Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, intinya secara umum memang dilipat gandakan ibadah-ibadah apapun. Maka ini kesempatan Anda yang memiliki kemampuan untuk sedekah misalnya, ya kesempatan kapan mau sedekah? Di bulan Ramadan. Ini akan dilipat gandakan pahalanya. Atau Anda bertekad untuk baca Quran lebih baik di Ramadan. Diperbanyak. Sholat sunnah diperbanyak di bulan Ramadan. Semua amal ibadah bulan Ramadan waktunya untuk memperbanyak omset pahala kita, ya. Hasil pahala kita itu, ya, diperbanyak karena waktu untuk dilipat gandakan. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke yang ketiga. Makan sahur. Makan sahur ini, ya, di bulan Ramadan adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Sahur secara umum, ya, merupakan aklatu barakah atau akluhu barakah. Memakan sahur itu adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Tapi ketika di bulan Ramadan lebih lagi keberkahan, lebih bagus lagi pahalanya. Nah, ini ibadah yang paling enak. Sudah kita kenyang, ya, badan kita kuat, ya, dapat pahala lebih banyak. Luar biasa. Islam sangat indah. Islam sangat indah dan enak hidupnya. Enjoy. Kita bisa menikmati kehidupan ini, ya. Ibadahnya nggak susah-susah, ya. Puasa siang-siang, iya memang capek puasa siang-siang, tapi kan ada sahur, ya, dan ada buka puasa nanti, dan durasinya nggak terlalu banyak. Nah, dan banyak hikmah-hikmah dari puasa tersebut. Di antaranya nih sahur, ya, ini adalah merupakan sarapan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Juga Allah Ta'ala berserta para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau Allah bersolawat kepada hambanya, artinya Allah memujinya, memuliakannya, Allah menyanjungnya.
di hadapan para malaikat yang lainnya. Para malaikat bersolawat kepada para manusia, pada orang-orang beriman, artinya malaikat ini mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, memintakan ampun untuk mereka, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnul Harith. Abdullah ibnul Harith dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, aku pernah masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang makan sahur. Lalu beliau bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uh. Sesungguhnya makan sahur adalah barakah, ya, penuh dengan kebaikan, keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. Maka jangan kalian tinggalkan sahur itu. Jangan tinggalkan sahur. Sahur, enak Pak, berkah. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1669. Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini perintah dari Rasulullah SAW untuk makan sahur, dan ada keistimewaannya, itu ada keberkahan di dalam makan sahur tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1923, dan Imam Muslim hadis nomor 1095 dan 1096, At-Tirmidzi hadis nomor 708, An-Nasa'i jilid 4 halaman 141, dan Imam Ibnu Majah hadis nomor 1692. Hadis ini mengandung anjuran makan sahur sekaligus penekanan agar tidak meninggalkannya. Sudah ada perintah dan ada larangan, jangan sampai tinggalkan. Gitu. Ya, luar biasa. Ditekankan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam santap sahur ini terkandung banyak sekali keberkahannya. Di antaranya, santap sahur adalah pengamalan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis di atas. Nih, yang pertama keistimewaannya, dia adalah bentuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Ya, satu, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, makan sahur juga membuat kita kuat serta bugar saat mengerjakan ibadah puasa sampai tiba waktunya berbuka. Itu yang kedua. Maka, santap sahur jelas membantu kita untuk dapat menunaikan ibadah dengan sempurna tanpa membahayakan diri dan kesehatan jasmani. Yani, sudah badan sehat, ya, kuat dalam berpuasa, pahalanya juga melimpah. Allahu Akbar. Di antara keberkahan lainnya dari santap sahur adalah bahwa para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makannya adalah barakah. Maka janganlah kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air minum. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahihul Jami' As-Shaghir, hadis nomor 3683. Selain itu, santap sahur memiliki fungsi membedakan antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab, puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu mereka memiliki kewajiban puasa. Makanya kalau ada orang Yahudi dan Nasrani, ya, sekarang ini nggak berpuasa atau nggak ada syariat puasa atau mereka nggak tahu puasa sama sekali, berarti mereka nggak mengamalkan ajaran yang sesuai dengan agama aslinya mereka. Nah, agama aslinya yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa itu ada ibadah puasa, Nah, cuma memang agak berbeda.
ibadah puasa mereka itu nggak ada sahurnya. Ya. Makanya dibedakan antara ibadahnya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah pada makan sahur. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 2341, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' Shaghir, hadis nomor 4207. Semua pernyataan di atas memperkuat anjuran untuk sahur dan menekankan agar tidak meninggalkannya dengan sengaja. Di antaranya adalah perintah Rasulullah SAW untuk mengerjakannya, keberkahan bagi orang yang mengamalkannya, dan larangan meninggalkannya. Fala tada'u, jangan kalian tinggalkan, walaupun kalian hanya meneguk air minum, minimal air minum. Kalau memang nggak nafsu untuk makan sahur karena baru bangun tidur, ngantuk dan sebagainya, minum air minum ya untuk sahur. Kalau ada kurma lebih baik lagi kurma. Ya, air minum kurma cukup insyaallah. Nah, ataupun apapun ya, nggak harus makan besar, Mungkin nggak nafsu sebagian orang karena pegah perutnya dan seterusnya. Tapi kalau mau makan besar nggak apa-apa, nasi, lauk, sayur, enak sudah. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mau minum air minum doang itu cukup. Yang penting ada makan atau minum sebelum azan dikumandangkan, azan subuh dikumandangkan di waktu sahur ya. Dan nanti ada anjuran bahwa waktu sahur itu diakhirkan ya, jangan sahur jam 12, waduh lapar lagi Pak. Ya sahurlah di sepertiga terakhir ya, di jam 3 ya, atau 1 jam sebelum azan gitu. Nah, dianjurkan untuk diakhirkan, ada pembahasan tersendiri. Ya, penjelasan tadi disebutkan dalam kitabnya Ustadz Yazid, yaitu Syarah Bulughul Maram. Beliau punya kitab ini, Syarah Bulughul Maram. Ini bagus sekali ya. Yang mensyarah beliau dan beberapa ustadz. Nah, ini silahkan dibeli. Ini penjelasan tadi itu ada di kitab tersebut. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan keberkahan yang terdapat dalam santap sahur tampak nyata, yakni dapat memperkuat diri untuk berpuasa, menumbuhkan semangat dan menambah antusias ya, semangat dia untuk banyak berpuasa, disebabkan ringannya beban padanya karena sudah bersantap sahur. Jadi orang akan ringan kalau puasa dalam keadaan sahur itu enak siangnya, karena dia sudah makan, kuat jadinya, nggak lemes. Nah, ada yang mengatakan karena santap sahur membuat pelakunya terjaga dari tidur untuk berzikir dan doa pada waktu yang mulia tersebut, yaitu waktu turunnya rahmat dan diterimanya doa serta permohonan ampun. Ini di waktu sahur, sepertiga terakhir setiap malam itu kan waktu yang mustajab, dikabulkannya doa di sana. Maka ketika dia bangun sahur, dia makan, dan dia juga bisa sambil istighfar, sambil doa kepada Allah, dan Allah pasti akan kabulkan doa-doa tersebut. Nah, bahkan terkadang pelakunya berwudu dan melaksanakan salat witir yakni atau salat tahajud, lalu ia tetap terjaga untuk berzikir, berdoa serta salat atau bersiap-siap untuk salat hingga fajar terbit atau terbit fajar, lalu dia melaksanakan salat subuh. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim lin Nawawi jilid ke-7 halaman 206. Adapun yang lebih mendekati kebenaran, yaitu bahwa keberkahannya mencakup semua itu dan manfaat-manfaat serta santap sahur yang bersifat agamawi dan duniawi lainnya. Dan sahur itu sendiri mencakup makanan dan minumannya, juga perbuatannya, yaitu santap sahur. Ini ya semua makna yang disebutkan para ulama itu sama saja. Itu diantara itu merupakan hikmah atau keberkahan atau keutamaan makan sahur. Disebutkan dalam kitab At-Tabarruk ya,
anwa'uhu wa ahkamuhu, mencari berkah, hukum-hukumnya dan macam-macamnya. Halaman 297. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menerangkan, lebih tepat dikatakan bahwa keberkahan di dalam santap sahur diperoleh dari banyak aspek, dari banyak sisi. Di antaranya, satu, mengikuti sunnah. Yang kedua, pembeda dengan ahli kitab, membedakan antara umat Islam dengan ahli kitab. Yang ketiga, menguatkan dalam ibadah, biar ibadahnya semakin semangat, baca Qur'annya, puasanya. Yang keempat, menambah semangat. Ya, tadi semangat juga, menguatkan, sekarang menambah semangat. Yang kelima, menolak akhlak yang buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Orang kalau lapar biasanya ya keliengan, kemudian mungkin menimbulkan akhlak yang buruk, kata-kata ataupun yang lainnya. Kemudian yang keenam, mendorong bersedekah kepada orang-orang yang meminta ketika itu atau berkumpul bersamanya untuk makan. Ya, ketika ada teman-teman atau lagi di iktikaf, ya banyak makan, pada makan sahur, nah, kita bisa berbagi di situ, ya bisa berbagi kepada masyarakat untuk makan sahur. Yang ketujuh, mendorong untuk berzikir dan berdoa pada waktu-waktu yang dikabulkannya doa, yaitu waktu sahur tersebut, sepertiga terakhir setiap malamnya. Kemudian yang kedelapan, kesempatan yang dapat mengingatkan untuk berniat puasa bagi orang yang lupa berniat sebelum ia tidur. Nah itu, biar dia ada meniatkan dalam hatinya bahwa saya mau puasa gitu. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala berkata, boleh jadi keberkahan itu kembali ke hal-hal yang bersifat ukhrawi, bersifat akhirat, karena menegakkan sunnah menyebabkan ada dan bertambahnya pahala. Jadi semakin orang menegakkan sunnah itu pahalanya semakin bertambah. Boleh jadi pula keberkahannya kembali kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti apa? Seperti kekuatan tubuh untuk berpuasa serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi orang yang berpuasa tanpa adanya sesuatu yang membahayakan dan memberatkan. Lihat dalam kitab Fathul Bari, ya, dan juga Ihkamul Ihkam atau Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Taib. Ihkamul Ihkam, Syarah Umdatul Ahkam. Menu santap sahur seorang muslim yang paling afdol, ya apa makanan sahur yang paling afdol itu menunya apa? Yaitu yang paling utama adalah menyantap kurma. Kurma itu makanan terbaik. Nah, dengan berbagai macam kualitas kurma gitu ya. Kurma macam-macam. Semuanya itu baik. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma sahurul mu'mini at-tamru." Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari jalan Muhammad bin Musa dari Sa'id Al-Maqburi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, hadis nomor 562, dan Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1072. Dan apabila tidak ada kurma, hendaknya tetap bersahur meskipun hanya dengan meminum seteguk air. Ya tadi ya, telah dibawakan tadi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'atin min ma'in." Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Yaitu minimal minum air, bismillah, sahur. Cukup. Nah, gitu. Nah, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, hadis nomor 3467, ya, dalam At-Ta'liqatul Hisan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lihat kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1071. Disunahkan juga mengakhirkan santap sahur. Ya, diakhirkan waktunya sesaat sebelum salat subuh, ya, sebelum fajar terbit, dan jarak selang waktu antara sahur dan masuknya waktu salat kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an, ya, kurang lebih demikian, ya. Kan memang
kebiasaan para sahabat itu, sebagaimana Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa kebiasaan orang Arab itu mengukur waktu dengan amalan mereka, seperti misalnya kira-kira selama durasi memeras kambing atau selama durasi menyembelih unta, ya. Dan di sini nanti akan dibawakan yaitu hadis Zaid. Beliau menjelaskan bahwa durasi antara makan sahur dengan azan subuh itu seperti apa? Membaca Al-Quran. Kita bacakan ini keterangan. Jadi itu isyarat bahwa mereka itu rajin membaca Al-Quran. Demikian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, tadi ukurannya berapa tadi? Seperti membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran. Seperti itu. Karena mereka para sahabat biasa membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama di malam hari. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ia mengabarkan bahwa mereka pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bangkit untuk mengerjakan sholat subuh. Anas pun bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Nah, kalian kan bersama sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis itu langsung azan subuh. Nah, jarak sahur itu sampai azan subuh itu berapa lama waktunya? Maka Zaid radhiyallahu anhu mengatakan qadru 50 aw 60 yakni ayat. Ya, jaraknya kira-kira membaca 50 sampai 60 ayat. Yakni baca seperti itu, ya kurang lebih waktunya seperti itu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis nomor 575 dan juga Imam Muslim hadis nomor 1097. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda berkaitan dengan mengakhirkan sahur. Inna ma'asyiral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya, ketika matahari sudah tenggelam, sudah waktu itu masuk maghrib, maka segera berbuka, langsung berbuka puasa. Maksudnya demikian. Jangan diakhirkan seperti orang-orang Yahudi, ya, ajaran yang sudah mereka rubah-rubah itu, mereka mengakhirkan sampai kelihatan bintang-bintang. Demikian. Ini para nabi dan rasul semuanya itu segera kalau sudah tiba waktu berbuka, tenggelam matahari, langsung mereka berbuka segera. Wa ta'khiri sahurina, dan kami juga diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sahur kami. Bukan di malam-malam, jam 1, jam 12 sahur, enggak, diakhirkan. Ya, menjelang beberapa waktu saat sebelum azan subuh. Wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah, dan kami juga diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami bersedekap dalam sholat. Ini ajaran semua para nabi dan rasul. Dan semua nabi dan rasul itu melaksanakan sholat. Sholat itu ajarannya para nabi dan rasul sejak dahulu. Cuman tata caranya dan juga rakaatnya, waktunya itu agak berbeda antara nabi satu dengan yang lainnya. Nah, sebagaimana kita tahu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajibannya 5 waktu, ya. Ya. Semuanya dalam ayat-ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk sholat. Untuk sholat, mereka beribadah kepada Allah, mereka sujud, ruku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat para nabi dan rasul. Lalu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang luar biasa agama Islam ini, sehingga tata cara sholatnya seperti yang kita lakukan setiap hari. Dan Allah ringankan, hanya waktunya 5 waktu saja yang wajib, sisanya adalah yang sunnah-sunnah. Luar biasa. Nah, ini syariatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan sholat beribadah kepada Allah dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, bersedekap. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, juga Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Ini lafadznya Imam At-Tabrani. Ini lafadznya Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam At-Ta'liqatul Hisan, Syarah Mawaridil Dham'an, dan juga Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Juga sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat Amr bin Maimun al-Audi radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat sahurnya. Yani maksudnya apa? Kalau sudah tiba waktunya buka, langsung mereka berbuka. Kalau sahur diakhirkan, karena mereka memang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, hadis nomor 7591, sanadnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita memanfaatkan waktu sahur ini untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi waktu sahur itu sambil makan, ya banyak istighfar. Atau habis makan selesai, jangan nonton TV, Pak. Kadang orang nonton TV, udah itu ada auratnya, ada musiknya, na'udzubillah. Jangan, ini waktu yang terbaik Anda berdoa, minta kepada Allah yang terbaik. Ya Allah, berikanlah aku gini, ya Allah mudahkanlah, ya Allah, dan seterusnya. Minta kepada Allah. Istighfar waktu terbaik adalah waktu sahur. Ya, ini peringatan kaum muslimin rahimahullah, nasihat bagi ikhwan semuanya, bahwa semuanya kita kaum muslim dan muslimat kalau lagi sahur, makan sahur, ya banyak doa. Habis sahur selesai, sambil nunggu azan berkumandang, antum banyak doa, baca Quran, sholat sunnah. Gunakan waktu terbaik ini, sepertiga terakhir setiap malamnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-18, wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka ini pada akhir malam di waktu sahur mereka memohonkan ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, istighfar, astaghfirullah, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku di masa kecil. Dan berbagai macam doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran, ya, surat yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 17, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan bidadari-bidadari, ya, pasangan-pasangan yang suci, serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, ya Allah, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur sebelum subuh, sebelum tiba waktu fajar. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa mendapatkan surga dan berbagai macam kenikmatannya tadi. Mereka berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dari azab siksa neraka. Dan mereka juga ciri-cirinya diantaranya tadi, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu senantiasa istighfar
minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Ini poinnya di sini. Nah, ciri-ciri yang lain tadi, mereka itu orang yang sabar, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Mereka juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin infak, sedekah, ya, membantu orang lain. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah mudahkan untuk melaksanakan itu semuanya. Termasuk ini poinnya, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu senantiasa istighfar, berdoa minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Diriwayatkan dari Maharib bin Dithar dari pamannya yaitu Muhammad, bahwasanya ketika ia mendatangi masjid di waktu sahur sekaligus melewati rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mendengar Abdullah bin Mas'ud mengucapkan berdoa, yakni Allahumma innaka amartani fa ata'tu wa da'awtani fa ajibtu. Fa'ajabtu dong. Allahumma innaka amartani fa ata'tu wa da'awtani fa ajabtu wa hadha saharun faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan diriku, maka aku taat. Engkau menyeruku, memanggilku, maka aku penuhi panggilanmu. Dan ini waktu sahur, maka ampunilah diriku. Ini harokat yang benar. Wa da'awtani fa ajabtu. Itu fathah jimnya. Itu harokat yang benar, silahkan dikoreksi. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, sesungguhnya Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam pernah menangguhkan niatnya sampai tiba waktu sahur dengan berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya, saya nanti pada waktu sahur akan memohonkan ampunan bagi kalian kepada Rabbku. Jadi doanya itu apa? Nanti deh, waktu sahur saya akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kalian. Kenapa di waktu sahur? Karena ini waktu mustajab. Waktu terbaik untuk istighfar itu di waktu sahur. Ini disebutkan dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-98. Ayat yang ke-98. Athar ini riwayat Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya, At-Tabari dalam tafsirnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dinukil juga oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur. Ya, athar ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di kitab Sifatus Safwah. Kemudian, dan diriwayatkan dari Nafi' rahimahullah tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia menerangkan sesungguhnya beliau biasa menghidupkan malam dengan salat. Setelah itu beliau bertanya, wahai Nafi', sudah tibakah waktu sahur? Aku menjawab belum. Beliau pun kembali mengerjakan salat. Kemudian beliau bertanya lagi, wahai Nafi', sudah tibakah waktu sahur? Aku pun menjawab sudah. Kemudian beliau pun duduk beristighfar dan berdoa sampai tiba waktu subuh. Allahu Akbar. Ini kesungguhan para sahabat. Athar diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Al-Baihaqi di dalam sunannya. Ya, disebutkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya dan juga Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah. Nah, inilah kesungguhan sahabat Abdullah bin Umar. Beliau salat tahajud. Salat tahajud ketika sudah menjelang waktu sahur dan diberitahu bahwa sudah waktu sahur, beliau witir, selesaikan tahajudnya, kemudian setelah itu baru duduk istighfar, berdoa, karena waktu ini waktu terbaik. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita telah dengarkan, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.